Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ibrahim dengan nomor NIM 225222241. Pada video kali ini saya akan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan dilanjuti dengan ceramah tentang adab membuang air besar atau kecil menurut Rasulullah dalam Islam. Yang pertama saya akan membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang kedua saya akan membaca surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin iza waqab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang adab membuang air besar atau kecil menurut Islam. Agama Islam tak hanya berisi tentang untuk kita menyembah Allah, tetapi agama Islam juga mengajarkan segala kebaikan dari hal-hal yang kecil. Misalnya untuk membuang air besar dan kecil itu diatur dalam Islam. Islam pun memiliki cara tersendiri yang sesuai dengan ketentuan agama dalam masalah membuang air besar ini. Ada buang air besar dan kecil dalam Islam, kurang lebihnya ada 10. Yang pertama, tidak terlihat orang lain saat buang air besar atau kecil. Jadi saat membuang air besar atau kecil, kita harus pastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Sebaiknya membuang air besar atau kecil itu dilakukan di ruangan yang tertutup. Yang kedua, adab untuk membuang air besar dan kecil dalam Islam ini adalah tidak membawa apapun yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala. Adab buang air besar atau kecil selanjutnya adalah tidak membawa benda atau suatu apapun yang bertuliskan lafaz Allah. Selain itu, sebaiknya juga tidak membawa yang bertuliskan nama Rasul dan Nabi. Hal ini karena tempat buang air besar atau kecil itu adalah tempat yang kotor, sehingga dianggap tidak pantas. Setiap muslim juga diperintahkan untuk selalu mengagungkan nama-nama Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32 yang memiliki arti, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Yang ketiga, membaca doa ketika memasuki kamar mandi. Setiap umat muslim dianjurkan untuk membaca doa ketika masuk ke tempat buang air besar atau kecil untuk meminta perlindungan kepada Allah. Nabi SAW bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat, lalu ia ucapkan bismillah. Dan Anas bin Malik, beliau mengatakan, Rasulullah SAW ketika memasuki jamban, beliau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Selanjutnya, adab dari buang air besar atau kecil adalah masuk menggunakan kaki kiri dan keluar menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Hal ini karena tangan atau kaki kanan dianjurkan untuk digunakan dalam perkara hal-hal yang baik. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Selanjutnya, adab dalam membuang air besar dan kecil ini adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat.
Dari Abu Ayyub Al-Ansor, Nabi SAW bersabda, "Jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya, akan tetapi hadaplah ke arah timur atau barat." Selanjutnya atau yang keenam dari adab membuang air besar atau kecil, menurut Islam adalah dilarang untuk berbicara kalau tidak dalam keadaan darurat. Jadi kita dilarang untuk berbicara bahkan bernyanyi saat di kamar mandi. Syekh Ali Basa mengatakan diharamkan berbicara dengan orang lain ketika buang hajat karena perbuatan semacam ini adalah suatu yang hina, menunjukkan kurangnya rasa malu dan merendahkan muru'ah, harga diri. Selanjutnya atau yang ketujuh dari adab buang air besar ini atau kecil itu tidak buang air di tempat bernaungnya manusia. Dan yang kedelapan itu tidak buang air di air yang tergenang. Nah, untuk selanjutnya dari adab buang air besar atau kecil ini menurut Islam adalah yang kesembilan, membersihkan dengan tangan kiri. Setelah buang air kecil atau besar, pada adab buang air hendaknya membersihkan kotoran dengan tangan kiri, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis berikut. Dari hadis Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula ia beristinja dengan tangan kanannya." Selanjutnya atau yang terakhir dari adab buang air besar dan kecil ini adalah membaca doa gufronaka saat keluar mandi. Nah, itu adalah 10 adab dalam Islam untuk buang air besar atau kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.